Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayarna Nurlaila Kartiwa. Saya dari program PAI. Eh, untuk NIM-nya 232080016. Di sini saya eh, menyampaikan tugas dengan Kapita Selekta yang dia dosen pengampunya Ibu Nilna Azizatus Sofiah MPD. Nah, di sini ada pernikahan dini dan putus sekolah ya. Nah, untuk kita lanjut slide ke berikutnya. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dan masa depan generasi bangsa. Melalui pendidikan, seorang dapat mengembangkan kemampuan intelektual, keterampilan, serta karakter yang diperlukan untuk menghadapi kehidupan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat keberlangsungan pendidikan. Salah satunya adalah fenomena pernikahan dini yang menyebabkan sebagai anak harus berhenti sekolah. Nah, untuk latar belakang di sini, pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih berada pada usia atau belum memiliki kesiapan secara fisik, psikologi, sosial, maupun ekonomi untuk membangun kehidupan rumah tangga. Fenomena ini masih terjadi di berbagai daerah, terutama pada masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta pemahaman yang kurang mengenal pentingnya pendidikan bagi anak. Putus sekolah, pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan untuk putus sekolah akibat pernikahan dini menjadi persoalan serius karena dapat menghambat perkembangan potensi anak. Anak yang seharusnya masih berada dalam tahap belajar dan pengembangan diri harus menghadapi tanggung jawab sebagai pasangan suami istri atau orang tua. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu dikaji dari berbagai perspektif agar dapat ditemukan solusi yang tepat dan menyeluruh. Lanjut slide berikutnya. Fakta dan fenomena pernikahan dini dan putus sekolah. Pernikahan dini dan putus sekolah masih menjadi permasalahan yang cukup serius di Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan wilayah dengan tingkat ekonomi rendah. Meskipun pemerintah telah menetapkan usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, praktik pernikahan dini masih sering terjadi karena berbagai faktor seperti faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, pengaruh budaya, pergaulan bebas, serta kehamilan di luar nikah. Fenomena ini berdampak langsung terhadap dunia pendidikan. Banyak remaja, terutama perempuan, terpaksa menghentikan pendidikan setelah menikah karena harus menjalankan peran sebagai orang tua. Nah, jadi di sisi lain sebagai remaja laki-laki juga memilih berhenti sekolah untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga setelah menikah. Akibatnya, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak tidak terpenuhi. Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka putus sekolah. Anak yang menikah pada usia sekolah umumnya tidak dapat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan waktu, biaya, maupun kebijakan sekolah. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya angka kemiskinan, tingginya risiko perceraian, serta munculnya berbagai permasalahan sosial lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan hanya persoalan keluarga, tetapi juga menjadi tantangan dalam pembangunan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara keluarga, sekolah, masyarakat, tokoh, agama, dan pemerintah untuk mencegah pernikahan dini, serta memastikan setiap anak memperoleh haknya untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, penyebab dan dampak pernikahan dini dan putus sekolah.
Faktor ekonomi dan kenakalan remaja menjadi dua pendorong utama terjadinya pernikahan dini di Desa Tumbang Hanahabuan, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas. Pernikahan dini ini adalah pernikahan yang seharusnya tidak dilaksanakan karena belum adanya kesiapan baik secara jasmani maupun rohani. Pernikahan tersebut terjadi pada usia yang sangat muda, terutama di tingkat usia sekolah SMP dan SMA. Dengan rentang usia anak-anak antara 12 hingga 17 tahun. Fenomena pernikahan dini ini menimbulkan banyak pertanyaan dan dampak yang harus dihadapi oleh individu, keluarga, dan masyarakat. Pernikahan usia dini adalah pernikahan di bawah usia 20 dan untuk perempuan dan untuk laki-lakinya di usia 25 tahun. Faktor ekonomi, jadi untuk faktor penyebabnya, yang pertama faktor ekonomi dan kenakalan remaja menjadi dua pendorong utama terjadinya pernikahan dini di Desa Tambang. Akibatnya cenderung lebih rentan terhadap pernikahan dini karena kurangnya pemahaman yang cukup tentang dampak jangka panjang dari keputusan tersebut. Pentingnya kesadaran akan dampak negatif pernikahan dini menuntut langkah-langkah edukasi dan kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama bagi individu yang masih berada dalam proses pendidikan. Selain itu, perlu ada upaya nyata untuk meningkatkan akses pendidikan bagi semua anak, terutama yang berada di daerah terpencil dan dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Akses pendidikan yang merata dan berkualitas merupakan kunci untuk mencegah pernikahan dini. Karena anak-anak yang memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi akan memiliki kesadaran yang lebih baik tentang pentingnya masa depan yang cerah dan memiliki pilihan yang lebih luas dalam menghadapi kehidupan. Selain peran masyarakat, peran orang tua serta sangat penting dalam mencegah pernikahan dini. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendampingi dan memberikan bimbingan kepada anak-anak dalam menghadapi tantangan dan pilihan hidup. Kita lanjut slide-nya untuk solusi berdasarkan 5 perspektif. Yang pertama, perspektif Al-Quran dan Hadis. Al-Quran mengajarkan pentingnya menuntut ilmu sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki kedudukan yang sangat penting. Solusi memberikan pemahaman bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Nah, untuk solusinya di sini memberikan pemahaman bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Untuk persoalan hadisnya, untuk mendorong yang kedua ada mendorong keluarga untuk mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi sebelum menikahkan anak. Dan yang ketiga, memberikan pendidikan agama yang menekankan tanggung jawab dan kemaslahatan dalam pernikahan. Dan yang kedua ada perspektif pendidikan Islam. Yang pertama, sekolah memberikan pendidikan, karakter, dan pemahaman tentang pentingnya masa depan pendidikan. Dan yang kedua, guru PAI memberikan edukasi tentang pernikahan yang sesuai dengan prinsip Islam. Dan yang ketiga, memberikan pendampingan kepada siswa yang berisiko mengalami putus sekolah. Nah, kita lanjut slide yang ketiga, yang selanjutnya. Yang ketiga, perspektif psikologi pendidikan. Dalam perspektif psikologi pendidikan, masa remaja merupakan tahap perkembangan yang ditandai dengan perubahan fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Pada fase ini, remaja masih berada dalam proses pembentukan identitas diri, sehingga belum memiliki kematangan psikologis untuk mengambil keputusan besar.
termasuk menikah. Pernikahan dini dapat mengganggu proses perkembangan tersebut dan meningkatnya risiko putus sekolah karena remaja harus memikul tanggung jawab sebagai suami atau istri sebelum siap secara mental. Yang pertama, memberikan pendidikan mengenai perkembangan remaja, dan yang kedua, meningkatkan komunikasi antara sekolah dan orang tua. Yang ketiga, melakukan intervensi psikologis bagi siswa berisiko, dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan hidup atau disebut dengan life skill. Untuk life skill di sini, siswa perlu dilatih kemampuan memecahkan masalah, berpikir kritis, mengelola emosi, berkomunikasi, serta merencanakan masa depan sehingga lebih siap menghadapi tekanan lingkungan dan tidak mudah mengambil keputusan untuk menikah dini. Nah, adapun yang keempat, perspektif sosial budaya. Pernikahan dini sering dipengaruhi oleh budaya dan masyarakat yang menganggap menikah muda sebagai hal besar, hal biasa. Oleh karena itu diperlukan perubahan pola pikir masyarakat. Nah, untuk solusinya, yang keempat ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak. Terus yang kedua, menghilangkan stigma bahwa perempuan tidak perlu pendidikan tinggi. Yang terakhir, melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam memberikan permasalahan tentang dampak negatif pernikahan dini. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Yang kelima adalah ke perspektif kebijakan pendidikan dan implementasi praktis. Dari praktis kebijakan pendidikan, pernikahan dini dan putus sekolah merupakan permasalahan yang harus ditangani melalui sinergi antara pemerintahan, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi untuk hak anak memperoleh pendidikan, mencegah perkawinan. Nomor 2003 Sistem Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2019 tentang layak anak. Kebijakan tersebut bertujuan melindungi anak agar dapat tumbuh dan secara optimal, termasuk penyesuaian pendidikan. Nah, untuk solusinya, yang pertama, memperkuat program pencegahan putus sekolah melalui pemberian bantuan pendidikan seperti program Indonesia Pintar atau dengan PIP, beasiswa, dan bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Yang kedua, melaksanakan edukasi tentang kesehatan reproduksi, perencanaan masa depan, dan pendidikan karakter. Melalui kegiatan pembelajaran seminar pun penyuluhan dan yang melibatkan tenaga kesehatan, tokoh agama, dan yang terakhir melakukan sosialisasi mengenai usia perkawinan dan pentingnya pendidikan ya. Dan yang terakhir. Nah, kita lanjut yang terakhir, ada kesimpulan. Jadi bahwa disimpulkan pernikahan dini yang menyebabkan putus sekolah merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, budaya, dan lingkungan sosial. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Penyelesaian masalah ini membutuhkan pendekatan yang menyeluruh melalui nilai-nilai Al-Quran dan hadis, pendidikan Islam, psikologi pendidikan, sosial budaya, serta kebijakan pendidikan. Dengan adanya kerjasama, berbagai pihak anak dapat memperoleh hak pendidikan dan memiliki kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Nah, ini untuk referensi. Mungkin dicukupkan sekian untuk presentasi video Kapita Selekta ini. Saya ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.